Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba menyampaikan sebuah cerita. Kisah seorang wali Allah, kisah seorang wanita yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang terkenal. Dialah sufi yang sangat langka karena dirinya adalah seorang perempuan. Rabi'ah Al-Adawiyah memiliki nama lengkap Ummu Al-Khair bin Ismail Al-Adawiyah Al-Kishiyah. Lahir di Basrah pada tahun 95 Hijriah atau 717 Masehi. Menurut Ibni Khalikan, keluarga Rabi'ah dari suku Atik dan ayahnya bernama Ismail. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah salah satu dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran serta laku spiritualnya terus dikaji hingga saat ini. Berbagai macam kisah hidupnya sudah banyak dikupas serta ditulis dalam berbagai banyak buku, termasuk soal ajaran cinta atau mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabi'ah Al-Adawiyah adalah sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar cinta atau hub, bukan karena takut atau harap yang disebut roja dan khof sebagaimana kebanyakan orang lain. Karena saking cintanya kepada Allah, Rabi'ah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga serta tidak takut kalau dimasukkan ke dalam neraka. Rabi'ah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikrullah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang yang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah atau wali Allah. Wanita suci ini sama sekali tidak memikirkan dirinya untuk menikah, sebab menurut Rabi'ah, jalan tidak menikah merupakan tindakan yang tepat untuk melakukan pencarian Tuhan tanpa harus dibebani oleh urusan-urusan keduniawian. Menurut Abdul Mu'in Kandil, Rabi'ah termasuk dalam kelompok manusia yang mempunyai naluri yang tinggi, melebihi manusia biasa. Keinginannya yang bersifat manusiawi telah tunduk dan menyerah di bawah keinginan yang suci karena kebutuhan hidupnya yang sangat dasar sudah tidak sama dengan manusia lainnya. Keinginan Rabi'ah yang bersifat manusiawi telah dialihkan atau dipuaskan
dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak sedikit laki-laki yang berupaya untuk mendekati Rabi'ah dan bahkan meminangnya. Di antaranya adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang yang dihormati dan berpengaruh dalam masyarakat pada waktu itu. Abdul Wahid meminta temannya untuk menjadi perantara kepada Rabi'ah. Namun ketika perantara itu menemui Rabi'ah, Rabi'ah kemudian berkata, "Wahai orang yang bernafsu kepadaku, carilah wanita yang bernafsu sepertimu." Begitu katanya. Laki-laki lain yang pernah mengajukan lamaran kepada Rabi'ah adalah Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi. Dia adalah seorang amir Abbasiyah dari Basrah. Untuk berusaha mendapatkan Rabi'ah sebagai istrinya, laki-laki itu sanggup memberikan mahar perkawinan sebesar 100.000 dinar. Dan dia menyampaikan kepada Rabi'ah bahwa ia masih memiliki gaji sebanyak 10.000 dinar setiap bulan. Tetapi apa jawaban Rabi'ah al-Adawiyah? "Aku sungguh tidak merasa senang bahwa engkau akan menjadi budakku, dan semua milikmu akan engkau berikan kepadaku, atau engkau akan menarikku dari Allah, meskipun hanya untuk beberapa saat." Mendengar jawaban seperti itu, amir itu pun mengundurkan diri. Dalam kisah lain disebutkan, ada laki-laki sahabat Rabi'ah yang bernama Hasan al-Basri, yang juga berniat sama untuk menikahinya. Bahkan para sahabat sufi lainnya di kota itu mendesak Rabi'ah untuk menikah dengan sesama sufi pula. Karena desakan itu, Rabi'ah lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan menikah dengan seorang yang paling pintar di antara kalian." Spontan mereka mengatakan, "Hasan al-Basri lah orangnya." Setelah itu, datanglah Hasan al-Basri menemui Rabi'ah dan mengatakannya untuk menjadikan Rabi'ah sebagai istrinya. Rabi'ah kemudian mengatakan kepada Hasan al-Basri, "Jika engkau dapat menjawab 4 dari pertanyaanku, aku pun akan bersedia untuk menjadi istrimu." Lalu Hasan al-Basri berkata, "Bertanyalah, dan jika Allah mengizinkanku, aku akan menjawab pertanyaanmu." Pertanyaan pertama, kata Rabi'ah, "Apakah yang akan dikatakan oleh hakim dunia ini saat kematianku nanti? Akankah aku mati dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah?" Lalu Hasan pun menjawab, "Hanya Allah yang Maha mengetahui yang dapat menjawabnya." "Baiklah, berikut pertanyaan kedua," kata Rabi'ah. "Apa yang akan kamu katakan jika ragaku telah diletakkan di bumi pemakaman dan telah menanyaiku mungkar dan nakir? Apakah aku mampu menjawab pertanyaan dari mereka?" Lalu Hasan menjawab, Hanya Allah yang mengetahui." Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah kembali mengajukan pertanyaan ketiga,
jika manusia telah diarak di akhirat kelak, masing-masing dari mereka pastinya menerima kitab amal perbuatannya. Dan aku telah benar-benar menerima kitab amal perbuatanku. Nanti apakah di tanganku, tangan mana aku akan menerima amalanku? Apakah kitab itu berada di tangan kiriku atau di tangan kananku? Lalu Hasan Al-Basri pun menjawab dengan muka yang pucat. Hanya Allah yang mengetahui. Baiklah, kata Rabi'ah, ini pertanyaan terakhirku. Pada saat hari perhitungan nanti, jika telah dipanggil manusia, beberapa di antara mereka ada yang dimasukkan ke surga dan ada yang dimasukkan ke neraka. Di manakah aku berada di antara dua golongan ini, wahai Hasan Al-Basri? Hasan terdiam. Matanya berlinang dan tubuhnya pun bergetar. Semua dijawab seperti pertanyaan semula. Wahai Rabi'ah, hanya Allah sajalah yang maha mengetahui semua rahasia yang tersembunyi itu. Hasan Basri pun berlinangan air mata setelah semua pertanyaan selesai. Lalu Rabi'ah berkata kembali, seseorang yang baginya gaib tentang 4 hal ini, bagaimana wahai Hasan Al-Basri? Dia bisa-bisanya disibukkan dengan pernikahan. Wahai Hasan, kabarkan padaku. Aku ingin bertanya kepadamu, berapa bagian Allah membagi akal? 10 bagian, kata Hasan Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan oleh laki-laki dan 1 bagian diperuntukkan oleh perempuan. Lalu, berapa bagian Allah membagi nafsu? Tanya Rabi'ah. 10 bagian, yaitu 9 bagian diperuntukkan untuk perempuan dan 1 bagian diperuntukkan untuk laki-laki, jawab Hasan Al-Basri. Wahai Hasan, aku dianugerahi kemampuan menjaga 9 bagian nafsu dengan 1 saja bagian akal. Dan engkau tidak mampu menjaga 1 saja bagian nafsu dengan 9 bagian akal yang telah Allah berikan padamu. Mendengar hal itu, Hasan Al-Basri, seorang wali Allah, ulama ahli hakikah di angkatan tabi'in ini menangis. Dari apa yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan dia pun keluar dari kediaman Rabi'ah tersebut. Demikianlah wahai sahabatku yang bisa aku ceritakan. Semoga cerita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa memetik pemahaman
dari cerita ini sesuai dengan apa yang dirahmatkan oleh Allah kepada akal kita. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.